Pecco Bagnaia kesal dengan Martin yang menggunakan taktik towing ala Marquez hingga dia berujar. Lebih baik dia memikirkan dirinya sendiri, katanya. Terlihat Pecco Bagnaia tidak senang telah dibuntuti oleh Martin dalam sesi latihan GP Valencia. Jangan lupa subscribe channel YouTube Rider Tua untuk mendapatkan informasi dan video menarik terbaru lainnya dari kami. Terima kasih. Sesi latihan Jumat yang tidak baik bagi Francesco Bagnaia di Valencia. Faktanya juara bertahan MotoGP itu berjuang keras di sesi pagi dan sore hari. Hal terburuknya adalah dia tidak bisa mendapatkan akses langsung ke Q2 kualifikasi karena dia finish di urutan ke-15. Sesi FP2 akan menjadi penting agar Desmosedici GP23 miliknya benar dan memungkinkannya menyamai Jorge Martin yang berada di posisi kedua saat latihan Jumat. Pada akhirnya, Bagnaia tidak puas dengan apa yang terjadi. Dia berujar, "Hari yang sulit. Pagi ini kami mendapat masalah dan tidak bisa melakukan putaran dengan baik, terutama di 2 putaran pertama. Sore harinya tidak terlalu buruk, tapi perasaan kami agak jauh, terutama saat kami memasang ban baru. Sayangnya, kami tidak dapat tampil sesuai keinginan saya. Sayangnya, kami tidak dapat menempatkan diri kami dengan benar hari ini, namun kami tahu di mana kekurangan kami. Ada 3 tikungan di mana saya kehilangan setengah detik. Untungnya, mudah untuk mengetahui apa yang terjadi." Di akhir prakualifikasi ada aksi towing yang dilakukan Martin, yang menyerang di belakangnya seperti yang dilakukan Marc Marquez. Pecco mengatakan, "Saya pikir lebih baik kita berhati-hati terhadapnya. Kami memiliki situasi yang sedikit lebih menguntungkan, sementara dia harus memenangkan 2 balapan. Sebaiknya dia memikirkan urusannya sendiri," kata Pecco. Namun pembalap tim resmi Ducati itu yakin bisa menyelesaikan masalah pada hari Sabtu. "Saya kalah di 3 tikungan. Kami tahu bagaimana harus bertindak. Sayangnya selama sesi berlangsung, sulit untuk melihat semua data dan tindakan. Namun setelah sesi latihan kami telah melihat semuanya. Saya cukup tenang. Ada banyak pembalap yang tumbuh kuat di Ducati, terutama saya akan melihat data di Gian Antonio dan Bezzecchi yang tercepat. Kami punya margin untuk berkembang." Bagaimana komentar Jorge Martin dengan aksi mengganggu Pecco itu? Martin pun ditanyai apa yang terjadi dan memberikan penjelasannya meski tidak terlalu meyakinkan karena dia sudah berada di Q2 saat menyerang Bagnaia. "Saya ingin mengikutinya karena jika dia pergi ke Q2, saya juga akan pergi ke sana. Jika dia tinggal di Q1, saya juga akan ke Q1. Setidaknya kami akan bersama-sama di kualifikasi. Lalu saya pikir dia ingin menarik atau towing saya. Tetapi dia malah tidak terlalu memacu motornya. Dan ada juga beberapa bendera kuning. Strategi saya melakukan serangan waktu pertama bekerja dengan baik bagi saya. Itu tidak penting. Pecco pasti akan bisa melaju ke Q2. Kemudian pembalap tim Prima Pramac itu mengakui ada sedikit strategi yang lebih matang untuk membuat Pecco kesulitan. "Dalam beberapa hari terakhir kami memikirkan sesuatu untuk memberikan sedikit tekanan. Tidak ada yang bisa dilakukan hanya dengan kata-kata dalam konferensi pers. Saya ingin dekat dengannya dan membuat diri saya terlihat olehnya. Saya melihat Pecco sedikit gugup dan ini memberi saya motivasi lebih untuk dekat dengan dia." Mengenai jalannya latihan secara umum, Jorge puas. "Hari yang sangat positif. Di pagi hari saya tidak puas dengan settingannya. Meskipun saya cepat, banyak yang melaju lebih cepat dari saya dengan ban bekas. Sore harinya kami membuat beberapa perubahan dan mencoba pengaturan baru. Saya selalu masuk 10 besar dengan ban bekas. Waktu saya sangat bagus. Tracknya fantastis, ada grip yang bagus. Berada di 10 besar membuatku bahagia," kata Martinator. Bos tim Ducati, Tardosi mengkritik Martin yang melakukan tindakan konyol seperti yang sering dilakukan Marquez. Fakta bahwa Martin selalu membuntuti Bagnaia dalam latihan tidak diterima dengan baik oleh tim pabrikan Ducati Lenovo. Dan puncaknya adalah manajer tim David Tardosi dengan setengah hati menghalangi jalan Martin ketika dia turun ke trek untuk terakhir kalinya di akhir kualifikasi. Martin menyerang Bagnaia saat sesi latihan sore sehingga membuat Tardosi tidak senang. Di penghujung sesi prakualifikasi, Jorge Martin memutuskan untuk mengikuti Francesco Bagnaia.
Sebuah langkah yang tentunya dirancang untuk memberikan tekanan padanya. Faktanya pembalap Spanyol itu sudah berada di posisi 10 besar dan tidak perlu mencari catatan waktu lagi, tidak seperti rivalnya. Pada akhirnya dialah yang bergembira mengingat Pecco tidak mampu finish di posisi 10 besar dan harus start dari Q1 kualifikasi pada Sabtu pagi di Valencia. David Tardosi sama sekali tidak mengapresiasi kelakuan Martin ini. Terlihat dari ekspresinya saat siaran langsung TV lalu dikonfirmasi oleh media. Itu bisa terjadi. Pecco tidak menjalani hari terbaiknya bukan karena pengawalan Jorge yang tidak kami pedulikan. Kami hanya mendapat lebih sedikit masalah hari ini. Cara itu konyol seperti yang kadang-kadang dilakukan Marquez, tapi itu sama dan mungkin sengaja dilakukannya. Saya pikir Martin mencoba untuk lebih mendorong dirinya sendiri dengan ini. Dia memiliki tujuan untuk memenangkan 2 balapan. Mungkin dia akan berhasil menang, saya tidak tahu. Kami memiliki tujuan untuk membawa pulang poin yang kami butuhkan untuk kejuaraan dunia. Semoga yang terbaik menang. Manajer tim Ducati itu telah mengecam Marc Marquez di kesempatan lain. Dan kali ini mengutuk perilaku Martin. Saya terus mengkritik situasi tertentu seperti yang saya kritik juga di masa lalu. Karena menurut saya dalam kejuaraan di level tertentu hal tersebut tidak pantas terjadi. Dan tidak baik untuk pembalapnya. Situasi tertentu di kejuaraan dunia MotoGP seperti ini membuat saya tertawa, katanya. Jelas sebagai tim pabrikan, Ducati harus membantu Pecco. Tardosi kemudian fokus pada fakta bahwa setelah episode itu, Ducati harus bekerja keras untuk memberi Bagnaia Desmosed di GP23 yang mampu membuatnya kompetitif. Saya rasa strategi itu tidak memengaruhi Pecco. Yang harus kita bantu dengan menempatkan motor terbaik. Dia belum bisa senang sejak pagi itu, namun hal ini lebih merupakan kesalahan kami daripada kesalahannya. Besok pasti akan cepat. Kami belum menemukan apa yang dia butuhkan untuk memiliki kepercayaan diri, terutama di bagian depan motor saat memasuki tikungan. Malam ini kami akan menganalisis semua data dan berharap solusi yang memuaskan Pecco akan ditemukan pada hari Sabtu. Hari ini bukan hari yang baik bagi kami. Kami terkejut. Kami tidak menyangka akan mengalami kesulitan ini. Kami yakin kami akan masuk 10 besar. Kami harus memahami mengapa kami berada di Q1, pungkasnya. Bagaimana menurut Marc Marquez tentang strategi Martin yang mengganggu Pecco ini? Marc Marquez menjalani balapan terakhirnya dengan Repsol Honda. Akhir pekan yang penuh emosi baginya dengan gelar juara MotoGP yang dipertaruhkan. Marc Marquez justru memuji strategi Jorge Martin yang membuat kesal Pecco Bagnaia. Itu masih dalam batas dan ketentuan. Beberapa orang akan mengatakan bahwa itu tidak sportif, tetapi untuk memenangkan gelar dunia, kita harus mencari cara apapun untuk menang. Martin tertinggal dan harus mengganggu stabilitas Pecco. Hal inilah yang dilakukannya di FP2. Dia telah mencapainya. Dalam balapan dia harus melakukan hal yang sama. Pada akhirnya seperti inilah balap motor, kata calon pembalap Gresini tahun depan itu.